kita pikir dulu, ini kayaknya judulnya harus satu deh. Kalau misalnya kita pakai judul dengan, karena dua festival ini kan dua festival internasional, repot banget kalau misalnya judulnya harus dua gitu. Mending satu aja gitu. Nah kita terus bareng-bareng mikir, saya sama Mas Hanung settingan waktu itu milih judul apa ya? Ibuan kamu apa ya? Ya terus akhirnya kan saya sempat menutup mau aja gimana Mas gitu. Karena buat saya jadi kepikiran gini, ibu saya tuh setiap kali saya puji dia selalu bilang, aku kan kalau bahasa Jawa gini, aku kan podo kayak ibu dia nih, aku kan sama kayak ibu yang lainnya, aku tuh cuma ibu. Nah kata itu yang terus kemudian saya serap, kayaknya menarik judulnya, terus saya share ke Mas Hanung. Ya memang sumbernya dari ibu, semua karakter anak-anaknya nanti turunannya kayak gimana, siapa nanti yang akan apa namanya, ya pasti kan buah jatuh belajar dari buahnya. Nah makanya kita nyari yang mirip-mirip, terus kita nyari yang karakternya sesuai, kita nyari yang secara pembawaannya mampu ngikutin gitu. Nah semua kan di sini mampu ngikutin begitu, bahkan setara. Ibu tuh selalu bersyukur diberikan peran sebagai seorang ibu, itu adalah sebuah pembelajaran hidup yang luar biasa. Memahami ibu, terus kebetulan saya menjadi ibu, tapi ibu banyak anak. Ibu ketimun ya. Karena nggak punya anak biologis kan ya. Jadi karena ibu itu ya ibu, tapi ibu mempunyai, pasti setiap ibu itu mempunyai latar belakang dan perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Begitu juga, jadi mempelajari dapat peran Ibu Siti ini, ya belajar tentang hidup, memahami karena ibu ya, buat ibu tidak bisa hanya digambarkan dengan kata-kata. Cintanya terkadang beyond our imagination gitu loh. Terus dan perannya juga unbelievable dengan multiperan seorang ibu. Kadang-kadang dituntut ibu banyak sekali kan ibu yang juga menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Belum lagi perannya ya sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai istri, ya, sebagai pelindung, masya Allah gitu loh. Jadi ibu rasa sampai akhir hayat tuh rasanya untuk memahami keberadaan peran ibu sesungguhnya di dalam kehidupan ini tidak pernah kita bisa berhenti untuk menggali terus gitu. Jadi begitu juga di film ini banyak sekali pembelajaran yang ibu pribadi dapatkan sebagai manusia yang kemudian yang mudah-mudahan pembelajaran apa yang ibu dapatkan ini gitu ya, untuk kita bisa lebih menghargai keberadaan ibu. Kita tahu kita mencintai ibu, tapi kadang-kadang juga it's not fair, walaupun ibu tidak pernah menuntut ya seperti Ibu Siti gitu ya, dengan kesibukan anak-anaknya sering sekali mengalah. Akhirnya saya melihat Ibu Siti juga berperi seperti itu. Seperti itu ya. Itu bukan barangkali. Langsung Anaknya sibuk berbulan-bulan di luar kota, kalau di Jakarta di rumah pun kadang-kadang inginnya kan istirahat sampai ya menjadi kurang sabar gitu loh menghadapi ibunya, menjadi kurang sabar untuk menjadi pendengar cerita ibunya yang sudah sekian bulan kali menunggu anaknya atau sekian minggu menunggu anaknya ingin sekali berbagi gitu ya. Sebenarnya kalau itu menceritakan tentang keluarga hidup yang terus ketika dia mengangkat anak ODGJ ODGJ yang sedang hamil untuk ke rumah ya. Setelah itu dia dapat perhatian dari anak-anaknya. Nah cerita waktu itu aku pernah cerita sama Mas ada yayasan menarik nih di daerah rumahku di Bekasi. Itu tuh yayasan itu tuh yayasan orang gila khusus wanita yang hamil di jalan, karena ternyata di jalan ini banyak ini ya, praktek banyak praktek prostitusi yang
melibatkan kayak orang gila di jalan kan, kalau di DJ di jalan kan mereka tidak tahu kalau mereka itu Yang pura-pura nggak tahu. mereka nggak tahu kalau mereka gila, jadi kayak mereka juga nggak tahu kalau mereka jadi korban kan. Sedangkan orang-orang itu butuh ditolong. Terus pas cerita Mas Anung suka sama kisah itu, jadi kayak ya kan. Setelah itu kita mulai ke proses berikutnya, kita development bareng sih sama Mas Jihan. Mas Jihan juga banyak terlibat sama Ada satu lagi. kita datang namanya Diva. Waktu itu setelah Ibu Christine vlog, jadwal dan lain sebagainya, terus aku hadir, terus kayak oke gitu. Untuk kesekian kalinya aku berkesempatan dan berjodoh sama Ibu Christine, itu cita-citaku dari sebelum lahir kayaknya ya. Agak lama ya. Iya. Jadi sulitnya adalah aku tuh bingung ya kalau misalnya waktu itu mau, jadi sebenarnya banyak ngobrolnya sama Mas Jehan sama Karin mengenai sudut pandangnya mau ODGJ yang seperti apa. Tapi selebihnya juga waktu itu aku sempat ada hal-hal lucu yang aku nggak percaya ada sesuatu yang kebetulan. Jadi sebulan sebelum aku dapat tawaran film Jasmam, tanteku yang dokter di Surabaya lagi cerita sama keluarga bahwa dia sudah pensiun tapi di lanjut dipekerjakan di rumah sakit jiwa. Kalau keluarga yang lain tuh yang bener loh di rumah sakit jiwa, udah sesimpel itu. Terus si Ayu Shita ini cerewet banget, Mami terus kalau orang bilang kalau diajak ngobrol gimana, terus kalau Mami kalau ngobrol sama mereka nggak takut, terus gitu aku tanya aja gitu. Padahal aku nggak tahu waktu itu aku mau ditawarin film itu. Oke, belum tahu ya. Sebulan sebelumnya. Jadi ketika ditawarkan aku kayak recall aku pernah nanya itu, aku sharing, ngobrol dan lain sebagainya. Terus ada pendekatan karakter yang cukup Kenapa tuh? ya maksudnya aku mempelajari karena kan aku nggak datang ke rumah sakit jiwa langsung gitu, aku nggak nanya, kalau ngobrol juga bingung ntar nggak nyambung. Jadi untuk melihat gerak-geriknya sedikit banyak kurang lebih aku paham gitu, tapi untuk spesifiknya murni ini aku mau bawanya apa ya, dia takut akan apa, traumanya seperti apa gitu, karena kan pasti background dan backstory-nya masing-masing karakter akan significantly berbeda gitu dari satu dengan yang lain. Kurang lebihnya relate sih, karena di kehidupan asliku aku juga anak perempuan pertama di keluarga. Jadi karakternya Pratiwi sama karakter aku tuh lumayan mirip. Dia tuh sok ngatur, sok kuat, gitu kan, cerewet. Aku ngakui loh kalau aku sok ngatur di rumah, aku ngakui. Di lokasi syuting gimana? Oh iya. Enak aja. Ya dikit. Kebawa karakternya. Cuman itu tadi sih aku ngerasain sebagai Pratiwi itu kayak kurang lebih kayak kehidupan pribadiku juga gitu, dimana aku bisa sok paling kuat, padahal sebetulnya aku tuh yang paling rapuh juga, yang paling gengsi, paling perhatian. Cuman yang pasti ada perbedaannya juga lah, mungkin kalau aku aslinya tuh lebih serem ya? Lebih serem, lebih gitu deh, to the point kali ya. Cuman kalau Pratiwi ini lebih Langsung ingat sama ibu. Aduh, aku begitu baca skripnya sih, aku kayak ditamparin terus ya, kayak dibacain dosa-dosanya gitu, kayak aduh, oh iya nih aku nggak boleh gini sama ibu. Jadi benar-benar abis syuting film Jasmam tuh pulang-pulang aku langsung mendekatkan diri lagi. Bukan berarti aku jauh dengan ibuku ya, cuman kan emang kesibukan syuting kan lumayan memakan waktu, dan biasanya aku abis syuting mungkin bakalan lanjut syuting lagi atau berkegiatan yang lain, tapi begitu abis syuting film Jasmam aku dikit-dikit dikit-dikit video call, jadi lebih pengen lebih dekat lagi sama ibu. Bagaimana saya dari stand up comedian di sekarang tiba-tiba yang lebih kalem gitu ya. Nggak, kalau aku sih gini aja, mungkin kalau jadi ini di kepala aku adalah aku menciptakan Damar ini dia lebih dekat sama siapa, lebih dekat sama ibu atau sama bapak gitu kan. Terus aku mikir kayaknya kalau aku tuh anak tengah, aku bakal lebih dekat sama ibu. Jadi yang aku perhatikan itu adalah nama Mbak Sum ya. Nama Mbak Sum bikin naksir aja sih enggak. Jadi yang aku lakuin itu adalah aku di film ini aku
mengamati ibu bagaimana, terus aku tarik, oke, setidaknya tuh kepribadian ibu itu pasti ada ngaruh ke damar gitu nggak sih? Biasa kan gitu kan kalau keluarga gitu. Ada anak yang lebih mirip bapaknya, ada anak yang lebih mirip ibunya gitu. Dan dari situ ya kecintalah damar gitu. Jadi ketika ibu yang menjawab itu selalu lembut, selalu apa begitu, damar pun juga seperti itu. Damar ketika ngomong ke mbaknya juga nggak gitu. Kalau relasi sini ya, aku lebih kayak Pratiwi gitu. Pratiwi lebih kayak Mbak Ayu dan Ibu Christine lebih kayak orang. Jadi emang bingung sekali ya kita ini bagaimana. Ya. Tapi aku dari situ, damar tercipta tuh dari situ. Damar tercipta dari aku ngelihat Ibu Christine bagaimana dia pendekatannya dia bagaimana terhadap karakternya, pelannya, ayunya, lembutnya itu, kemudian menurun ke damar kayak gitu. Makanya ya aku bisa kelihatan beda tuh kayak gitu. Profesional sekali bukan saya. Luar biasa ya. Luar biasa saya. Kalau dibilang sulit ya pasti sulit karena kan dia tahu semuanya aktor-aktor ini punya banyak sekali pengalaman, banyak Terbang banget. dan awal pertama kali ditawarin juga seperti itu kan, pertama kali dikasih skrip juga karena dikasih tahu juga kalau jadi Ibu Siti adalah Christine, sempat deg-degan, sempat minder juga, dan tapi saya percaya bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita semua itu sudah seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka dari situ saya mencoba untuk menerima, coba untuk ini coba dan pertama kali ketemu Ibu Siti, Ibu Christine, Kak Ayu, Kak Iken juga masih terbawa enggaknya. Sebelum menjawab pertanyaan, mungkin saya coba jelaskan terlebih dahulu apa sih kedatangan Sambor merupakan bagian dari keluarga besar Biogen sebagai bagian anak perusahaan dari PT Asiasi Pariwisata Indonesia atau kita sering sebut itu INDIMI. Itu merupakan induk program bumn pariwisata. Kemudian untuk tahap awal di dunia itu sebenarnya kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan PT PWC untuk bagaimana memperkenalkan destinasi wisata yang dikelola PT Taman Wisata itu ada Borobudur, Prambanan, Citaratu, Bogo, dan baru-baru ini kita juga diminta untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah. Jadi bagaimana kita melakukan self campaign terhadap pengenalan destinasi wisata Indonesia kita. Nah, sebagai salah satu dari pilar strategi kita yaitu atraksi, kita memilih untuk melakukan pembuatan film yaitu film Basmi yang dimana dilatar belakangi oleh ada contohnya nih Candi Prambanan, mungkin dari teman-teman kita udah lihat ya. Ya, jalan-jalan ya tadi ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi memang tujuannya kita pun juga bagaimana kami dapat memberikan nilai tambah yang membawa dampak positif bagi perusahaan juga sendiri. Film Indonesia harus kembali kepada orang Indonesia. Film Indonesia harus ditonton kembali oleh orang Indonesia. Jadi itu sebetulnya yang pengen saya aturkan ya, di sini di film ini. Nah, tiba-tiba pandemi datang. Jangan di tengah pada saat kita lagi syuting seminggu sebelum seminggu mau kelar, 9 hari mau selesai harus berhenti. Ya, kan? 2020 awal berarti 2020 harus berhenti gitu kan. Pada saat itu saya sedang juga Dapur Film juga membuat film Surga yang Tak Dirindukan pada saat itu. Sutradaranya Rita Gita. Jadi ada 2 produksi yang jalan pada saat dan berhenti seketika pada saat pandemi, ya kan. Dan tadinya pandemi ini cuma 1 bulan kok gitu kan, ya ternyata nggak jelas gitu kan. Akhirnya kita 3 bulan kemudian 4 bulan kemudian 4 bulan kemudian ada angin segar untuk melanjutkan, untuk bisa kita syuting tapi harus dengan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Wah, harus ada antigen, bukan antigen, banyak banget ya rapid. Namanya rapid kita. Makhluk apa ini rapid ini kan? Ya kan, pokoknya rapid. Kalau nggak ada rapid, kita nggak bisa syuting gitu kan.
dulu yang membuat kita nggak bisa syuting itu cuma dua ya kan, kondisi preman dua itu kan, sama produser lah ya kan. Kalau nggak ada duit nggak bisa syuting. Tapi ini ada yang namanya rapid gitu kan, jadi kalau nggak ada rapid ya